wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Udah semangat semuanya ya? Iya, sudah. Udah pada sarapan juga? Sudah. Ibu mau mengecek kehadirannya dulu. Ya, Apakah semuanya hari ini nihil? nihil Bu. Nihil ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu mau menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, itu siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks bacaan secara tepat dan benar. Terus yang kedua, itu siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut. Terus yang ketiga, siswa mampu membedakan sikap saling menghargai dan sikap tidak saling menghargai dengan tepat dan benar. Terus selanjutnya siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi. Terus yang selanjutnya yaitu siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dan alat musiknya dengan benar dan tepat. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau menanyakan perihal materi sebelumnya sudah dipelajari. Keberagaman itu sama aja dengan apa? Perbedaan. Perbedaan. Nah, untuk hari ini kita memulai materinya tentang keberagaman suku bangsa. Kira-kira kalau perbedaan keberagaman di Indonesia itu apa saja? Ada perbedaan suku, Suku, benar. perbedaan agama, Ya, agama juga. Terus apa lagi? berbeda-beda pulau, Ya, pulau itu juga termasuk keberagaman. Terus terus rumah adat, rumah adat juga, pinter. sama Terus tarian. Ya, betul sekali, sama tarian. Ada banyak sekali ya, berarti keragaman yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya. Nah, ini bahwa Indonesia itu terdiri atas banyak pulau dan suku bangsa, tarian, rumah adat yang sudah disebutkan oleh Mbak Zuma ya. Ini gambarnya ada pulau. Terus ini keberagaman agama, ada Ya. Islam, Konghucu, Kristen, banyak ya. Ya. Terus ada tarian juga, tidak hanya satu tarian saja. Terus ini ada suku bangsa dan rumah adat. Seperti ini ya, teman-teman. Ya, Sekarang Ibu minta baca teks bacaan yang sudah diberikan oleh Ibu tadi. ya Bu. Nah, baca ya, Ibu tulis selama 5 menit. Sudah dibaca semuanya? Sudah Bu. Dikasihkan ya, sudah ya. Nah, sekarang Indonesia itu terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasanya disingkat dengan NKRI. Ya, betul. Nah, keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib untuk mensyukurinya. Tadi kan sudah disuruh Ibu membaca teks Ya, Bu. bacaan. Sekarang kira-kira setiap bacaan itu biasanya kan terdiri atas beberapa paragraf. Nah, dari teks bacaan yang sudah dibaca tadi, kira-kira mana sih paragraf itu? Paragraf itu apa sih? Contohnya, apa? Maksud dari paragraf itu apa? Menjorok. Ya, kalimat yang menjorok ke dalam. Nah, dari kalimat yang menjorok ke dalam itu, yang di teks bacaan, kira-kira mana yang paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan seterusnya? Mana yang paragraf 1? Paragraf 1 yang pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Betul. Jadi yang paragraf 1, kalimat yang menjorok ke dalam, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Itu yang paragraf kedua, yang mana? Paragraf 2. Ini Bu, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Ya, betul sekali Mbak Zuma. Jadi paragraf 2 itu, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah, dari teks bacaan tersebut kira-kira ada berapa paragraf? Bentar. 1, 2,
didukung oleh gagasan pendukung. Jadi setiap paragraf ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa sih gagasan pokok itu? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Jadi termasuk inti dari teks tersebut, dari teks setiap paragrafnya. Nah, bisa dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, gagasan pendukungnya itu uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung itu yang menjelaskan kalimat gagasan pokoknya gitu ya. Nah, ini Ibu mempunyai contoh paragraf 1. Dibaca coba Mbak Zuma. Yang paragraf 1. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Terus Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, itu tadi bacaan dari paragraf 1. Nah, dari paragraf 1 ini terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokoknya yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, ini termasuk ide intinya, inti dari pokok pembahasan paragraf 1. Nah, gagasan pendukungnya apa? Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nah, pawai ini tadi menjelaskan dari kalimat gagasan pokok. Selanjutnya, gagasan pendukungnya Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Ini juga menjelaskan dari gagasan pokoknya. Ini tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Nah, ini juga menjelaskan dari pawai budaya di Kampung Babakan itu ya. Ya, Bu. Terus untuk yang paragraf 2, 3 sama 4, 5 sampai 5 itu nanti dibuat PR ya. Oh iya, Bu. Nanti. Sekarang kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya, yaitu Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara kita wajib untuk menghargai keberagaman tersebut. Jadi kita harus ada sikap saling menghargai. Ya. Tuh. Nah, dari sikap saling menghargai itu lawan katanya sikap Tidak menghargai. sikap tidak saling menghargai. Ini contohnya keberagaman bangsa Indonesia. Ada Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau. Ini ya gambarnya. Ya. Jadi setiap suku terdapat pakaian adat, rumah adat, tari adat masing-masing. Tuh. Bu mau tanya, kira-kira kalian itu berasal dari pulau apa? Jawa. Ya betul, kita berasal dari Pulau Jawa. Lah Jawa itu juga dibagi, tidak hanya Jawa saja, jadi ada Jawa Timur, Jawa Barat. Ya. Tuh ya. Nah, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, budaya, namun tetap dalam satu wadah, yaitu NKRI. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia itu dikenal sebagai bangsa yang banyak dengan keberagaman budaya, suku, agama yang berbeda-beda. Nah, kita itu wajib untuk mensyukurinya. Wujud syukur itu termasuk dalam sikap saling menghargai tadi ya. Ya. Sekarang Ibu mau sikap saling menghargai itu apa sih? Ya, kayak gimana? Kalau ke dalam kehidupan sehari-hari kalian. Saya seperti bermain bersama teman yang berlainan agama. Bermain dengan teman yang berlainan agama. Jadi Mbak Zuma kalau punya teman yang Kristen, Katolik, Hindu, itu harus berteman. Terus selanjutnya apa lagi? Sikap saling menghargai kira-kira yang di sekitar kalian. Tidak mengejek suku agama orang lain. Tidak boleh mengejek suku agama orang lain. Itu juga termasuk sikap saling menghargai. Nah, dari yang sudah disebutkan tadi, sikap saling menghargai ya. Ya. Tapi ada sikap yang tidak saling menghargai. Contohnya seperti apa? Di
kehidupan sehari-hari. Bermain dengan teman yang satu suku bangsa. Bermain dengan teman yang satu suku bangsa. Jadi kalian tuh meskipun ada tetangga yang beda suku bangsa itu harus berteman, tidak boleh menjauh, tidak boleh bertengkar. Terus selanjutnya apa lagi? Mengganggu teman yang sedang beribadah. Ya, mengganggu teman yang sedang beribadah itu juga tidak boleh ya. Ya. Coba kalian sedang beribadah terus diganggu, gimana Marah. sikap kalian? Marah kan? Nah gitu. Jadi kita harus saling menghargai. Kalau perbedaan agama itu tadi teman kalian beribadah, kalian harus menghargainya. Selanjutnya apa? Kira-kira? Selanjutnya hanya berteman dengan teman yang sama agamanya. Hanya berteman dengan yang sama agamanya itu juga tidak diperbolehkan. Harus berteman sesama semuanya, meskipun perbedaan apapun itu harus berteman. Ya Bu. Oke, selanjutnya yaitu nih, selain kaya akan budaya tarian, makanan, apa yang disebutkan Mbak Zuma tadi kan banyak sekali kan. Nah itu juga ada perbedaan jenis alat musik di Indonesia. Nah ini Bu miliki contoh alat musik kecapi, gambarnya seperti ini. Nah gambarnya seperti ini. Kecapi ini berasal dari Jawa Barat. Dimainkannya dengan cara apa kalau lihat gambar seperti ini? Dipetik. Dengan cara dipetik, betul sekali. Nah nanti senarnya ini dipetik, dia akan bergetar, disitulah nanti menghasilkan bunyi. Ya selanjutnya yaitu alat musik angklung. Gambarnya seperti itu ya, angklung ya. Berasal dari Jawa Barat. Dimainkannya dengan cara apa? Digoyangkan. Digoyangkan. Kok Mbak Zuma tahu kalau ini digoyangkan? Iya Bu, pernah lihat orang main angklung di jalan. Jadi di jalan pernah lihat main angklung. Iya. Ya. Jadi angklung ini dimainkannya dengan cara digoyangkan. Nanti kalau digoyangkan, ininya bambunya ini saling bertabrakan dan bergetar. Disitulah nanti bunyi dihasilkan. Selanjutnya alat musik saluang. Saluang ini berasal dari Sumatera Barat. Gambarnya seperti ini. Dimainkannya dengan cara apakan? Kira-kira kalau kayak gitu, pandai itu. Ditiup. Benar, dengan cara ditiup. Ditiup nanti bunyinya itu bergetar keluar dari bolongan-bolongan ini ya. Ya. Selanjutnya yaitu alat musik kendang dan tifa. Nah kendang ini berasal dari Jawa Barat dan tifanya itu dari Papua, jadi beda berasalnya ya. Dimainkannya dengan cara apa ini dua-duanya? Dipukul. Benar, dengan cara dipukul. Dengan cara dipukul ini nanti bergetar dan bunyi akan Keluar. Nah sekarang segala macam bentuk itu berasal dari benda yang bergetar. Tadi semua contohnya ibu berikan bergetar semua kan? Ya. Nah getaran itu dari suatu benda itu akan mengakibatkan udara di sekitarnya juga bergetar. Nah getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut dengan Sumber bunyi. Nah bunyi itu dapat merambat melalui benda padat. Seperti apa benda padat itu? Benda padat itu seperti tembok, Seperti papan tembok, tulis. papan tulis, bener, meja. Meja. Ini benda padat. Banyak sekali benda padat. Benda padat, cair, dan gas. Kalau benda cair seperti Air. Kalau benda gas itu Udara. Itu ya. Akan tetapi bunyi itu tidak dapat merambat pada ruang hampa. Apa sih ruang hampa itu? Ruang hampa itu ruang yang kedap Udara. kedap udara. Nah jadi kalau ruangan itu kedap kedap udara, nanti di luar ruangan itu tidak akan terdengar suara yang ada di dalam ruangan tadi tersebut. Itu namanya ruang hampa. Ya Bu. Bisa merambat. Ya, yang sikap saling menghargai tadi coba dibuat tugas, cari sebanyak-banyaknya sikap saling menghargai di sekitar kalian dan tidak saling menghargai. Ya. Tentunya. Terus sekarang ibu mau kalian mengerjakan alat musik dan cara menghasilkan bunyi.
penggunaannya ya. Nah, alat musik ini kecuali yang sudah dicontohkan oleh ibu tadi harus selainnya. Ya Bu. Minimal 5 ya, ibu tunggu sekarang. Baik Bu. Kerjakan sekarang juga. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah Bu. Sudah ya. Sekarang ibu mau Mbak Zuma untuk mempresentasikan ke depan hasil tadi. Yeay. Tasnya, alat musik dan cara menghasilkannya. Maju sini. Di sini saya menuliskan 5 alat musik. Yang pertama adalah suling. Suling dimainkannya dengan cara ditiup sehingga dapat menimbulkan getaran dalam suling tersebut. Yang kedua adalah gitar. Gitar dimainkannya dengan cara dipetik. Melalui dipetik tersebut, gitar dapat menimbulkan suara. Yang ketiga adalah biola. Biola dimainkannya dengan cara digesek sehingga dapat menimbulkan suara ketika memainkannya. Yang keempat adalah gong. Dimainkannya dengan cara dipukul sehingga dapat menimbulkan suara saat dimainkannya. Yang kelima adalah demung. Dimainkannya sama seperti gong, yaitu dipukul sehingga menimbulkan getaran saat memainkan demung tersebut. Beri tepuk tangan. Silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih. Memberikan penguatannya dari hasil presentasi Mbak Zuma. Tadi alat musiknya ada 5. Ya, Gitar. ya, Mainkannya dengan cara dipetik. petik. Ada biola. Ya, Juga mainkannya digesek. gesek. Terus ada gong. Cara mainkannya dipukul. Terakhir ada demung juga Pukul. di situ tadi semuanya itu bergetar Ya. dan bisa menghasilkan bunyi. Ya. Betul. Sudah. Sekarang ibu rasa sudah cukup untuk kesimpulannya. Kira-kira tadi pembelajaran pada pagi hari ini apa saja mulai dari pertama tadi? Mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dapat mengidentifikasi mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung. Terus selanjutnya Selanjutnya Apalagi? dapat ini menyebutkan sikap saling menghargai sikap saling menghargai perbedaan dan dan apa? sikap tidak saling menghargai. Bisa membedakan sikap saling menghargai dan sikap tidak saling menghargai. Terus selanjutnya yang terakhir materi apa tadi? Tentang alat musik, Ya, yang terakhir tadi dipresentasikan Ya. ya alat musik dan cara memainkannya. Nah, betul sekali. Itu tadi materi yang sudah dibahas pada pagi hari ini. Jangan lupa yang ditugaskan tadi sama ibu tugas apa tadi? Tugasnya itu membedakan paragraf 1 sampai 5 gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, bisa ditulis ya di buku. Jadi Iya. jangan lupa. Terus selanjutnya tugas apa tadi? Mencari sikap saling menghargai dan tidak saling menghargai Ya, sebanyak-banyaknya. sebanyak-banyaknya ya, tidak boleh 3. Sebanyak-banyaknya yang kalian ketahui, yang kalian amati, yang kalian lihat. Ya, Nah, pertemuan selanjutnya dikumpulkan di ibu. ya, Nah, cukup sekian. Semoga ilmunya bermanfaat. ya. Amin. Amin. Kita tutup dengan doa. Silakan dimulai.